Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Inzaghi, saya Elisa Alvira, saya Diana Oktavianti, saya Suci Melsa Putri, saya Catherine Agustina Rasati. Pada hari ini kelompok kami akan melakukan praktikum termokimia dengan menggunakan bahan alam yang berjudul reaksi endotherm. Baiklah, selamat menyaksikan. Tujuan percobaan. Melalui praktikum, praktikan dapat melakukan percobaan reaksi endotherm menggunakan jeruk nipis dengan cermat dan teliti. Baiklah, pada praktikum kali ini kami menggunakan bahan yaitu ada Aquades yang berfungsi sebagai pelarut bahan. Yang kedua ada menggunakan jeruk nipis yaitu sebagai pemberi sifat asam pada larutan. Dan yang ketiga yaitu soda kue sebagai bahan yang untuk menyerap kalor. Adapun alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu ada kaca arloji yang digunakan sebagai wadah dalam proses penimbangan soda kue. Yang kedua ada spatula yang digunakan untuk mengambil padatan atau soda kue. Yang ketiga ada batang pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk larutan ataupun mencampurkan larutan. Keempat ada gelas kimia yang digunakan sebagai wadah untuk menempatkan atau mencampurkan bahan-bahan seperti larutan. Yang kelima ada gelas ketuk yang digunakan untuk volume larutan yang digunakan. Setelah itu ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu pada proses praktikum tadi. Setelah itu yang terakhir ada kalorimeter yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang dilepaskan selama proses reaksi berlangsung. Satu buah jeruk nipis diperas ke dalam gelas kimia. Selanjutnya dimasukkan 125 ml Aquades ke dalam gelas ukur. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia. Lalu kita aduk menggunakan batang pengaduk. Kemudian, larutan jeruk nipis dimasukkan ke dalam kalorimeter. Lalu, ukur suhu awal larutan jeruk nipis.
Suhu awal larutan jeruk nipis yaitu 28 derajat Celcius. Kemudian ditimbang soda kue sebanyak 1 gram. Selanjutnya, dimasukkan soda kue sebanyak 1 gram ke dalam kalorimeter yang berisi larutan jeruk nipis. Kemudian ditutup kalorimeter. Sambil diaduk selama 10 menit. Kemudian diukur suhunya setiap 1 menit menggunakan stopwatch. Setelah 10 menit suhunya menurun dari 28 derajat menjadi 26 derajat Celcius. Bisa dilihat pada termometer. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan. Pada menit pertama, suhunya yaitu 28 derajat Celcius. Pada menit kedua, 28 derajat Celcius. Pada menit ketiga, 28 derajat Celcius. Pada menit keempat juga 28 derajat Celcius. Dan pada menit kelima tetap 28 derajat Celcius. Begitupun pada menit keenam tetap 28 derajat Celcius. Pada menit ke-7, suhunya yaitu 27 derajat Celcius. Pada menit ke-8 juga 27 derajat Celcius. Selanjutnya pada menit ke-9 suhunya yaitu 26 derajat Celcius. Dan pada menit ke-10 suhunya juga 26 derajat Celcius. Selanjutnya pembahasan. Ketika air jeruk nipis direaksikan dengan soda kue atau natrium bikarbonat, akan terjadi reaksi yang menghasilkan gas karbon dioksida, air, dan natrium sitrat. Akibatnya, suhu larutan akan turun karena panas dari lingkungan sekitar diserap oleh soda kue. Penurunan suhu ini terjadi karena energi diperlukan untuk memutus ikatan molekul dan membentuk senyawa baru, contohnya gas karbon dioksida. Kemudian, pada reaksi air jeruk nipis dan soda kue, terjadi perubahan suhu yang menunjukkan sifat endoterm dari reaksi tersebut. Selama menit pertama hingga menit ke-6, suhu tetap stabil di 28 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa reaksi belum sepenuhnya mempengaruhi suhu larutan. Pada menit ke-7, penurunan suhu mulai terlihat, turun dari 28 derajat Celcius menjadi 27 derajat Celcius. Penurunan ini menunjukkan bahwa reaksi mulai menyerap energi secara signifikan dari lingkungannya. Selanjutnya, pada menit ke-9, suhu turun menjadi 26 derajat Celcius, memperlihatkan bahwa reaksi terus berlangsung dan tetap membutuhkan energi, sehingga menyerap panas dari sekitarnya dan menurunkan suhu larutan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikan berhasil melakukan percobaan reaksi endoterm jeruk nipis di mana didapatkan hasil percobaan yaitu adanya penurunan suhu yang signifikan yang mengindikasikan bahwa reaksi antara air jeruk nipis dan soda kue bersifat endoterm. Sekian video praktikum dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.